Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa puji-pujian yang terbaik bagi Allah kita. Terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau bawa hati kita karena kita memerlukan Yesus. Hanya Yesuslah yang layak kita andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus anak yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus anak yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus anak Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus anak Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus anak Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus anak Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada yang lain yang ku andalkan, tiada yang lain yang ku percaya. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Kami agungkan nama-Mu selamanya. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap nyanyian dan pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya untuk kita semua. Dan saya harap marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki hari-hari terakhir di bulan Juni. Dan tema kita memasuki tema-tema terakhir. Kristus adalah penolong. Ini adalah hari-hari terakhir di mana kita mempelajari bahwa pribadi Kristus adalah pribadi yang menolong kita. Baik menolong kita saat ini, menolong kita di masa depan, terlebih lagi menolong kita di dalam iman percaya kita terhadap Kristus dan tidak meninggalkan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka ayat yang kita pelajari selama 1 bulan ini, Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani memberikan tips yang sangat bermanfaat untuk kita tetap tekun di dalam iman percaya kita. Tipsnya sangat jelas, yaitu dengan memusatkan pikiran kita terhadap Kristus. Sehingga dengan kita memusatkan pikiran kita terhadap Kristus, kita dapat mengetahui bahwa pribadi yang menjadi penolong kita ini adalah pribadi yang paling berpengalaman, seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu, pribadi yang paling teruji, dan juga pribadi yang paling berharga. Nah, kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas bahwa Kristus paling berharga. Kristus adalah pribadi yang paling berharga. Pribadi yang paling berharga ini menyertai kita sehingga kita tidak meninggalkan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani menuliskan, membandingkan, dia sedang berapologet tentang bagaimana Kristus adalah pribadi yang jauh lebih berharga daripada seluruh sistem keagamaan Yahudi.
Sehingga penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Kristus lebih dari ini, Kristus lebih dari itu, Kristus lebih dari ini, Kristus lebih dari itu. Kristus jauh lebih berharga, Bapak Ibu Saudara. Dan kesempatan kali ini, marilah kita melihat bagaimana Kristus paling berharga, terutama di dalam menyelamatkan kita. Ibrani 10 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pribadi yang paling berharga. Penulis surat Ibrani telah membandingkan Kristus dari seluruh sistem keagamaan Yahudi. Dan kita melihat bagaimana Kristus paling berharga. Hanya dialah yang mampu menguduskan kita, hanya dialah korban, satu-satunya korban yang dapat menebus dosa kita. Kristus satu-satunya korban yang sempurna dan dapat menebus dosa kita. Apa yang dilakukan umat perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang Kristus lakukan. Korban selain Kristus tidak dapat menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat yang keempat dengan jelas menuliskan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kristuslah satu-satunya korban sempurna yang dapat menguduskan kita, menghapuskan dosa kita, dan menyelamatkan kita. Tidak ada satupun di dunia ini selain Kristus yang dapat menebus dosa kita, para pendosa yang handal. Kita membuka mata di pagi hari dan menutup mata di malam hari. Di dalam satu hari saja kita telah melakukan banyak dosa. Maka dari itu tidak ada satupun korban yang mampu menghapuskan dosa kita selain Kristus. Dialah satu-satunya yang menebus dosa kita. Sehingga lewat peristiwa ini kita dapat menyadari bahwa salibnya sangat berharga. Kristus paling berharga. Bapak Ibu Saudara, berita keselamatan ini, berita sukacita ini, Injil mengkalibrasi ulang pikiran kita. Sehingga kita dapat melihat apa yang benar-benar berharga. Sehingga kita tidak lagi tertipu dengan apa yang dunia tawarkan. Orientasi kita terhadap apa yang berharga dipulihkan. Kristuslah yang paling berharga. Sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus dapat berkata, tetapi yang dahulu adalah keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus dikalibrasi ulang tentang apa yang berharga dalam kehidupannya. Sehingga Paulus dapat berkata bahwa Kristuslah yang paling berharga. Ibrani 10 ayat yang ke-34 mencatat bagaimana para penerima surat dirampas hartanya, namun mereka menerimanya dengan sukacita karena mereka sadar mereka memiliki harta yang jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak tawaran untuk menukar hal yang paling berharga ini dari hidup kita. Jangan lengah. Memang iblis menyerang sisi lemah di waktu yang tepat. Tetapi marilah kita tetap memfokuskan pikiran kita terhadap Injil Yesus Kristus, sehingga kita tetap mengarahkan pandangan padanya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat menebus dosa kita, dapat menyelamatkan kita. Kristuslah yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara, apakah gunanya memiliki seluruh dunia, seluruh kekayaan di dunia, tapi kehilangan nyawanya? Kristus jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan membuang yang paling berharga ini dan menukarnya dengan apa yang jelek. Apapun yang dunia tawarkan seharusnya tidak lagi menggoda, karena Kristuslah yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara, sangat logis bagi kita untuk tidak menukarkan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang jelek. Maka dari itu, jangan tukar Kristus dengan apapun juga. Kristus adalah pribadi yang paling berharga. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat dengan yakin berkata bahwa Kristus adalah penolong dalam kehidupan kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan telah memberitahukan bagaimana Injil menceritakan Kristus adalah pribadi paling berharga di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan yakin kita dapat berkata bahwa Kristus adalah penolong dalam kehidupan kita. Pribadi yang paling berharga ini menyertai kita, mempertahankan iman percaya kita, menjaga iman percaya kita, sehingga kita tidak menukarnya dengan hal yang lain. Bapa, kami memohon agar Roh Kudus terus-menerus membukakan pikiran kami, sehingga kami semakin hari semakin melihat betapa berharganya Kristus dalam kehidupan kami,
sehingga kami tidak lagi tergoda dengan apa yang dunia tawarkan dan tidak akan menukar Kristus dengan hal yang lain. Kami berdosa dan penuh keterbatasan. Oleh karena itu Bapa, kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan agar kami terus diingatkan betapa berharganya Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh terberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan membagikan informasi MCC sepekan. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris lantai 16 pukul 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama bersekutu bersama beribadah kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan kita akan sama-sama akhiri dan tutup persekutuan doa kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami memerlukan pertolongan Tuhan, kami memerlukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kami melangkah, biarlah hidup kami boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.